Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi hidayatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat para sesepuh di seluruh pengurus masjid DKM Masjid Al-Ikhlas dan semua yang hadir pada jemaah, mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan rahmat dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah rahmat hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga kita bersalam kepada beliau sama-sama mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, kembali kita sedikit tambah amalan kita dengan kita bahas satu ayat atau dua ayat Al-Quran untuk kita ambil sebagai renungan. Mudah-mudahan agar senantiasa menambah keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita keimanan kita semakin sempurna, tentunya kita akan bertambahnya rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya rahmat yang di dunia, namun rahmat yang kekal itu rahmat di akhirat. Makanya surga itu disebut juga rahmat. Jika kita baca akhir surat Al-Insan ayat yang ke-37, wa yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Dia akan memasukkan dalam surga, Allah berkehendak memasukkan di dalam rahmatnya, fi rahmatih, di dalam rahmatnya, alias terjemahkan rahmat di dalam surga. Maka rahmat yang sempurna yaitu ketika seseorang itu dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dengan kita tidak pernah melupakan taklim. Mudah-mudahan kita senantiasa berrahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sedikit membahas yaitu masih berkaitan dengan masalah hijrah, yaitu surah An-Nahl ayat yang ke-41. Tentunya agar kita ini suka berhijrah,
senang berhijrah, mau berhijrah. Alias hijrah tidak hanya kita artikan pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, sebagaimana pindah Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, namun kita artikan hijrah secara luas, yaitu pindahnya sikap atau perilaku kita dari yang buruk kepada yang baik, dari yang baik menjadi yang lebih baik. Inilah yang tentunya kita inginkan bersama-sama, sehingga kita kasih tema itu suka berhijrah atau senang berhijrah, agar kita itu senantiasa menjadi orang yang lebih baik. Karena di dalam surah Toha, kalau kita juga bisa baca surah Toha ayat 75, ayat 76, Allah juga firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yu'tihi mu'minan, wa man yu'tihi mu'minan, barang siapa yang dia itu mau beriman kepada Allah. Ayatnya kalau kita bisa cek ayat surah Toha ayat yang ke 75, 76. Allah firmankan, wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahum darajatul 'ula. Kata Allah dalam firman-Nya, dan barang siapa ya'tihi datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, qad 'amila shalihat, dan telah membuktikan keimanannya dengan beramal saleh. Maka iman itu butuh bukti, Bapak. Jadi kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya harus dibuktikan. Maka kita beriman, bukti iman kita apa? Beramal saleh. Kalau orang sudah beriman dan beramal saleh, maka Allah janjikan faulaika lahumud darajatul ula, maka mereka akan memperoleh derajat dengan derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi kan bagaimana? Orang yang memiliki derajat yang tinggi nanti pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diteruskan ayatnya, jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Orang yang telah memperoleh derajat yang mulia, maka mereka akan memiliki surga Aden, yang tentunya banyak kenikmatan-kenikmatan, tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan bagi orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, mensucikan jiwanya. Kita taklim, kita sholat, kita berzikir, agar apa yang jiwa kita itu tambah bersih, tambah suci, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan memperoleh derajat yang mulia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-41. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Di dalam ayat ini Allah memulai dengan lafaz walladzina hajaru fillah, bukan fi sabilillah. Kalau di ayat-ayat yang lain disebutkan walladzina amanu wa hajaru fi sabilillah. Kalau kita baca di dalam surah At-Taubah lagi ayat yang ke-20, Allah firmankan walladzina amanu wa hajaru
fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Surat At-Taubah ayat yang ke-20. Di dalam ayat ini Allah firmankan walladzina hajaru fillah, bukan fisabilillah, dan orang-orang yang berhijrah fillah karena Allah. Berarti di sini maknanya apa? Berhijrah ikhlas karena Allah. Makanya ayatnya fillah walladzina hajaru fillah, berhijrah ikhlas karena Allah. Dan ada orang yang berhijrah niatnya bukan karena Allah. Kalau kita maknai hijrah kita ini berbuat yang lebih baik, kita taklim kita apa niatnya fillah karena Allah. Jadi orang yang taklimnya itu benar, maka orang yang taklim itu apabila niatnya benar, afdalu minas shalah, afdalu minas siyam, afdalu minal jihad fi sabilillah. Jadi kalau kita itu taklim benar, tolak ilmi kita itu benar, mencari ilmu kita itu benar, maka itu lebih utama daripada sholat, lebih utama daripada puasa, lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taklimnya fillah karena Allah. Niat taklim yang benar bagaimana? Satu, berniat saya belajar untuk apa? Menghilangkan kebodohan. Ini niatnya taklim, menghilangkan ketidaktahuan. Maksudnya apa? Setelah kita tahu, kita amalkan. Ini namanya menghilangkan kebodohan. Tapi kalau kita taklim setelah tahu kita mengamalkan, berarti niatnya tidak benar. Jadi kalau kita taklim belajar, kita tahu, kita amalkan, namanya menghilangkan kebodohan. Jadi niatnya orang kalau taklim benar itu lebih bagus daripada sholat sunnah ya. Jangan gimana sholat tadi, sholat sunnah. Ya. Kita mau sholat sunnah berapa rakaat semalam itu, kalau dibandingkan satu saat taklim ini lebih mulia daripada kita taklim ini. Makanya sampai disebutkan kata Rasulullah, ya, julusu sa'atan fi majlisi ilmi wala tamsi qalaman wala taktubu harfan khairul laka min hidqi al-firabati. Kita duduk sesaat di majlis ilmu sampai ditegaskan Rasulullah wala tamsi qalaman, walaupun gak bawa pulpen, gak pegang pulpen, berarti apa? Gak nulis ya? Dengerin aja. Namanya apa? Jiping, ngaji kuping. Dengerin aja. Dengerin sambil nyanda, gak apa-apa. Sambil nyanda, agak ngantuk-ngantuk dikit, gak apa-apa. Atau mungkin ada yang ketiduran, gak apa-apa juga. Yang penting apa? Niatnya dari bukan ingin tidur. Kalaupun ketiduran gak apa-apa, yang penting kan berada di majlis ilmu ini. Enaknya Masya Allah orang kalau berada di majlis ilmu. Jadi kalau kita itu ikut orang-orang yang baik, biasanya apa? Orang itu kalau ikut orang baik, pasti apa? Ikut baik juga. Ikut baik juga. Kita diundang orang selamatan, pokoknya ikut. Tempatnya kok nggak pindah-pindah. Nah, waktunya nanti dapat berkah dapat juga. Yang penting jangan pindah-pindah. Nah, kalau pindah-pindah pasti bagi dan dapat. Jadi ya, barang siapa yang duduk-duduk di majlis ilmu hanya sesaat saja, dulu susah hanya sesaat saja kok. Sesaat itu bisa juga kita apa? Membahas cuma separuh ayat, satu ayat, sesaat saja.
sampai ditegaskan wala tamsi kolam itu nggak nyentuh pulpen, nggak pegang, nyentuh saja nggak. Lebih tegas lagi, wala taktubu harfan, nggak nulis satu huruf saja nggak. Khairul laka, itu lebih baik ya min itqi alfi raqabatin, daripada membebaskan 1000 budak. Subhanallah, budak itu mahal. Kalau budaknya kuat, tampan, hebat, mahal juga itu. Bisa jadi mungkin satu budak itu bisa jadikan mungkin harga mungkin mobil apa kalau budaknya hebat, budaknya hebat. Budak kan setengah manusia bisa dijual. Makanya kalau budak itu seumur dihargai yang paling kecil 1 juta, kalau 1000 juta berarti dengan berapa? 1 miliar. Kita baru sesaat saja ngaji seperti ini. Makanya mencari ilmu itu tidak hanya kita yang diperintah, Nabi aja diperintah. Surat Toha ya, 124 itu. Wa qul rabbi zidni ilma, katakan ya Tuhanku tambahkanlah ilmu. Maka luar biasa itu orang yang mencari ilmu itu mulia. Orang yang mencari ilmu itu mulia. Maka talabul ilmi afdalu minas shalah wasiyam wa jihad fi sabilillah. Orang mencari ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah, daripada yaitu puasa, daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah luar biasanya mencari ilmu. Maka di dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah walladzina hajaru fillah. Nah, jadi dan berhijrah di jalan Allah. Jadi kita kasih makna tadi, hijrah tidak mempunyai makna, tidak kan? Hijrah itu al-hijrah itu hijrah kali, di antara hijrah mempunyai 2 makna. Al-hajaru minas sayi'at, satu hijrah, yaitu tinggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena makna hijrah itu taroka itu kan meninggalkan. Ya, makna hijrah itu taroka, tinggalkan. Satu, ayyuhajiru fi sabilillah, tinggalkan sesuatu yang buruk-buruk, tinggalkan. Seumpama yang dulu senangnya menghabiskan waktu di kedai kopi ya. Nah, kalau sudah ngopi di warung lama, pulang-pulang ya kita sekarang dikurangi. Kita senang ke masjid, ini namanya hijrah. Senang ke masjid, senang berzikir, buat apa? Usia sudah mulai kuat. Semua yang ada di atas 50 tahun, 2 ayat itu luar biasa ya. Kita 50 tahun lagi sudah nggak ada semuanya Pak. 50 tahun lagi sudah nggak ada semuanya. Maka kita harus tetap berhijrah gitu. Buat apa lama? Dunia itu gak enak kok. Kalau Bapak Ibu sudah tahu ya, nikmatnya alam barzakh, pasti tidak mau lama-lama di dunia itu. Di dunia itu pasti gak mau lama-lama. Makanya kita itu disuruhnya berhijrah. Satu hijrah yaitu minas sayi'at, tinggalkan yang buruk-buruk. Yang kedua, ayu hajir ilallahi wa rasulih, kita berhijrah alias meninggalkan yang buruk-buruk, yaitu kita menuju ilallah wa rasulih, menuju Allah, menuju Rasulullah, alias kita berhijrah yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berhijrahnya hijrah fillah, yaitu benar-benar ikhlas karena Allah. Nah, kalau kita tidak ikhlas karena Allah, bisa jadi kita itu taklim, tapi bisa jadi pahalanya bisa jadi akan berkurang, tidak sempurna. Kalau ikhlas karena Allah, saya ingin menghilangkan ketidaktahuan saya, kebodohan saya. Yang kedua, saya ingin
yaitu memberikan orang lain tidak seperti saya, alias apa? Mau juga memberikan nasihat kepada orang yang lain, menghilangkan kebodohan orang lain. Kalau niat yang benar seperti ini juga itu lebih baik daripada sholat sunnah kita, lebih baik daripada puasa sunnah kita, lebih baik daripada jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Niat yang fillah karena Allah. Maka di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, kita semuanya hafal itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Wa ma umiru, tidak diperintah, ya, tidak diperintah kita itu beribadah kecuali ibadah kita itu mukhlishina lahud-din, ikhlas murni untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman walladzina hajaru fillah, dan orang-orang yang berhijrah fillah, ikhlas karena Allah, min ba'di ma zulimu, setelah dizalimi. Umat Islam saat itu berada di Mekah penuh dengan kezaliman, mau ibadahnya susah. Makanya itu orang Islam dulu mempertahankan imannya berbeda dengan sekarang. Dulu orang ketahuan Islam dikejar oleh orang kafir, mau apa itu memperoleh wahyu yang turun saja. Pengen tahu Rasulullah setelah menerima wahyu, Rasulullah ingin menyampaikan wahyu kepada para sahabat saja, nggak bisa langsung disampaikan. Ada wahyu pertama turun, ya, tidak bisa langsung disampaikan. Kenapa? Orang-orang kafir senantiasa ingin yaitu mencelakai orang Islam. Bagaimana ayat turun kaitannya dengan hijrah yang kedua itu? Bagaimana Rasul menyampaikan? Malam-malam jam 1 malam baru disampaikan, kumpulkan di para sahabat. Malam-malam Rasulullah menyampaikan, ya, apa yang telah didapatnya dari malaikat Jibril. Kalau kita ada pengajian malam jam 1, siapa yang bukan? Karena Islam itu satu luar biasa. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran ada golongan kanan, ada golongan kiri. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Surat Al-Waqiah ayat 8, 9, 10. Terus ada lagi wasabiqun as-sabiqun, golongan orang-orang yang iman yang lebih dulu. Luar biasa itu belajar iman itu. Sahabat Bilal mempertahankan imannya, disiksa oleh orang-orang kafir, dijemur di panas yang terik, diseret dengan mudah, luar biasa. Akhirnya ketemu Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya sahabat Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ditebus, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ada suaminya Sumayyah, yaitu itu juga sama juga disiksa, ditumbang, alhamdulillah. Jadi iman yang orang dulu itu luar biasa. Maka ada namanya as-sabiqun al-awwalun, orang yang dahulu beriman. Maka kita juga berusaha senantiasa mempertahankan keimanan kita. Ya. Biar apa? Iman kita itu harus apa? Tambah sempurna. Ibu bapak menjalankan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu untuk apa? Biar iman kita itu sempurna. Kalau nggak sholat, nggak sempurna iman kita. Nanti kok alhamdulillah ibu bapak bisa menambah dengan sholat rawatib, berarti apa? Akan bertambah sempurna juga iman kita. Subhanallah, bisa menambah lagi sholat duha, berarti apa? Bertambah lagi iman kita kepada Allah. Ketika kita malam-malam bisa bangun malam, melaksanakan
tutup dengan witir, itu juga udah apa? Menyempurnakan iman kita. Jadi apa? Semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Dari iman. Ya, tapi kalau kita itu malas, bisa jadi iman kita bukan malah bertambah, akan berkurang. Memang yang namanya iman kita itu kan yazid, kadang-kadang nambah. Yang khusus ada turun. Tapi yang kita ingin juga lah seperti imannya para nabi-nabi. Para nabi-nabi itu gak ada yang imannya turun, gak ada. Semua para nabi-nabi imannya yazid, tambah. Wala yang khusus dan gak pernah turun, adalah gak pernah turun. Kalau kita kan kadang-kadang kadang-kadang kita iman naik, iman turun. Biasanya iman turun itu kalau apa? Kalau duitnya banyak. Kita itu kalau duitnya banyak malah masya Allah kadang-kadang. Kita kadang-kadang ada Tuhan itu. Kadang-kadang saking senang-senangnya jalan-jalan sholat asar lupa. Makanya kadang-kadang duitnya banyak, imannya turun. Kalau sekali nggak punya duit, imannya naik. Ya Allah, malam-malam bangun nangis-nangis kepada Allah. Nah itu caranya Allah. Biar kita dekat dengan Allah dan akan kasih pujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang berada di Mekah karena banyak dimusuhi oleh orang-orang kafir, maka ada perintah untuk berhijrah. Mimpi dimajulin. Mereka yang berhijrah berarti mereka telah membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah membuktikan iman, sama ibu bapak juga sama. Ibu bapak ini, yang bapak hadir ke masjid, sholat jamaah, itu bukti iman. Gak semua itu bisa sholat jamaah seperti ini, gak semuanya. Sholat, ya sholat, kadang-kadang di rumah. Membuktikan iman seseorang itu apabila dia sholatnya jamaah. Makanya orang yang sholatnya jamaah, jaminannya apa di situ? Berarti dia sholatnya khusyuk. Ini dua hal. Kalau kita sholat sendiri, mustahil bisa khusyuk dari awal kita. Tapi kalau kita sholat berjamaah, dijamin khusyuk. Maka kalau ada orang yang sholatnya khusyuk, jaminannya apa nih? Surganya juga tinggi. Maka kalau kita ingin sholat kita tetap khusyuk, jamaah kita. Ada sholatnya, sholat al-mu'min kan? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau disebutkan khusyuk di sini bukan khusyuk cuma sekali. Khusyuknya terus menerus. Maka biar kita sholat khusyuk, caranya bagaimana? Jamaah. Kalau kita jamaah di ayat berikutnya, apa itu yang diberikan oleh Allah bagi orang yang sholatnya khusyuk? Ulaika humul warisuna alladzina yarisuna al-firdaus. Nanti apa? Mereka akan memperoleh warisan, yaitu namanya surga Firdaus. Surga yang paling tinggi, yang paling mewah itu surga Firdaus. Untuk siapa? Orang yang khusyuk di dalam sholat. Makanya qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung al-mu'min, orang yang benar-benar beriman. Kata-kata aflaha, aflaha artinya beruntung atau sukses. Ada juga selain aflaha maknanya sukses, faizun juga sukses juga. Ulaika humul faizun. Tapi kenapa Allah tidak menggunakan kata faizun tapi kata aflaha? Ini identik dengan ketika kita mendengar panggilan sholat. Kita dipanggil ketika ada azan,
hayya 'alal falah. Ayo kita menuju keberuntungan, falah. Makanya qad aflaha. Aflaha, beruntung kita. Maka orang yang khusyuk yang bagaimana? Ketika ada panggilan hayya 'alal falah, datang itu panggilan itu. Makanya ayatnya pakai qad aflaha. Sama dengan ketika kita dipanggil oleh Bilal. Ketika waktu masuk sholat, hayya 'alal falah. Hayo kita menuju keberuntungan, kesuksesan. Maka orang yang sukses, orang yang beruntung, kata Allah, adalah orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanannya, yaitu dia sholat dengan sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk adalah sholat yang kita lakukan dengan berjamaah. Kalau kita sholat sendirian, susah kita untuk bisa. Kalau kita berjamaah, sama-sama kita nilainya dinilai oleh Allah sama-sama. Dan dijanjikan oleh Allah, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus. Surganya surga firdaus. Maka saya mengajak, bukan pemerintah ya. Kalau pemerintah saya sendiri belum bisa baik, ngajak. Beda ya, pemerintah dengan ajakan ini. Udah mau dikasih ini ngajak kok. Sama-sama kita ingin menjadi orang yang baik. Ngajak. Yuk kita ada. Ngajak kita sholat jamaah. Ini namanya berhijrah. Ya, orang yang berhijrah karena tadi di Mekah mereka ada di musuh dan sebagainya, dijanjikan oleh Allah, lalu annahu fid dunya hasanah. Sungguh kami Allah akan memberikan tempat kepada mereka di dunia hasanah, yaitu tempat yang baik, rizki yang banyak. Itulah janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berhijrah, maka mereka akan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terbukti para sahabat yang mereka itu mau berhijrah, mereka tinggalkan, bisa jadi tidak hanya tinggalkan harta kekayaannya, keluarganya jadi tinggalkan. Maka ketika mereka di Madinah, dijanjikan oleh Allah tempat yang baik. Memang Madinah kalau dibandingkan dengan Mekah sangat-sangat berbeda. Mungkin ibu bapak dulu mungkin kalau pertama kali itu kita berada di Mekah itu mungkin mikir, ya Allah, tanah kok seperti ini, tanahnya tandus, gimana orang bisa hidup? Rumput aja gak bisa hidup. Tanahnya seperti itu. Kalau dibandingkan dengan Madinah, luar biasa. Beda itu Madinah. Tanahnya subur. Tanahnya subur. Maka banyak itu buat-buat rumah, buat-buat banyak itu di Madinah. Apalagi di Taif, rumah-rumah itu masih pendek-pendek, subur-subur, buahnya banyak. Itu kan janjinya Allah. Disuruh pindah ke Madinah, dijanjikan fit dunia hasanah. Urusan dunianya baik, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah teruskan ayatnya sih, wala ajrul akhiratu akbar, dan pahala nanti di akhirat akbar, ya, besar, bukan besar sebetulnya, akbar itu maknanya lebih besar. Nah, karena isim tafdil akbar lebih besar, ahsan lebih baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsan, ya, kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu manusia yang paling berahsan. Maka orang yang berhijrah nanti di akhirat akan diberikan oleh Allah pahala yang besar, akbar. Wala ajrul akhirati akbar. Wala ajrul akhirati akbar. Pahala di akhirat nanti adalah pahala yang lebih besar. Inilah bagi orang-orang yang mau berhijrah.
dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mau berhijrah, maka di dunia akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di akhiratnya diberikan pahala yang besar. Laukanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Kalau mereka mengetahui, kita orang-orang yang beriman harus tahu, jangan sampai nggak tahu tentang hikmahnya berhijrah, tentang keuntungannya berhijrah. Kita harus tahu, tinggalkan sesuatu yang buruk-buruk, kita cari yang lebih baik, kita cari yang terbaik. Kita tahu itu lakukan yang sekiranya mereka mengetahui, maka sesuatu orang yang beriman kita harus tahu. Maka diteruskan ayatnya di situ, alladzina sabaru, orang-orang yang sabar. Orang berhijrah butuh sabar. Apa makna sabar? Sabar itu adalah menahan diri daripada gejolak jiwa. Kita sabar, menahan diri daripada gejolaknya jiwa. Ketika ada perintah hijrah, dia sudah sukses berada di Mekah. Kalau ikuti nafsu, mau buat apa saya pergi ke Madinah? Sukses sih di Mekah. Tapi kalau yang ada di dalam dirinya iman, ini perintahnya Allah, hawa nafsu tinggalkan. Hawa nafsu tinggalkan apa? Mencari ridhonya Allah. Sama Bapak Ibu, kita ada azan subuh, sebelum azan subuh tinggalkan itu. Tempat tidur kita yang mau tinggalkan, bergegas menuju kamar mandi, tahu berangkat ke masjid, tinggalkan. Kalau ngikuti hawa nafsu, enak tidur. Subuh hari Sabtu, yang masih kerja biasanya libur juga kan. Enaknya tidur kan ngikuti hawa nafsu. Tapi apa? Yang kita ikuti adalah iman. Ada panggilan dari Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka butuh sabar. Kalau nggak sabar, nggak sampai ke sini. Orang yang dulu dari Mekah ke Madinah juga sama, butuh kesabaran juga. Kalau nggak sabar, nggak sampai juga. Karena apa? Mekah Madinah itu bukan dekat itu, kurang lebih berapa 400 kilometeran. Nabi Muhammad aja hijrah ditemani oleh Abu Bakar sekitar 11 hari atau 12 hari. Karena apa ya? Jalannya tidak seperti sekarang, naik turun mungkin, bukit gunung dan sebagainya. Apalagi ketika hijrah dia apa? Dikejar-kejar oleh orang kafir. Jadi sudah ada rasa takutnya juga. Makanya apa? Ada bekal yang baik adalah bekal sabar. Kita mau berhijrah, meninggalkan sesuatu yang buruk-buruk, butuh apa? Butuh kesabaran, menahan diri daripada gejolak jiwa. Kita mencari apa? Yang diridhoi oleh Allah. Kita mencari yang diridhoi oleh Rasulullah. Allah ridho, Rasul kita ridho, Allah senang, Rasul kita senang. Kita pun juga senang juga berhijrah. Senang kita meninggalkan yang buruk-buruk. Orang kalau beriman tentunya apa? Memang segala sesuatu yang buruk-buruk itu tidak akan memberikan kedamaian oleh dirinya. Maka kalau dijanjikan oleh Allah di dunia hasanah, berarti apa? Ketika orang itu mau berhijrah, maka di dunianya akan diberikan ketenangan oleh Allah, kedamaian oleh Allah, kebahagiaan oleh Allah. Itu di dunianya. Allah sudah berikan jaminan yang berhijrah. Nah, janjinya Allah. Maka alladzina sabaru, orang-orang yang sabar. Maka orang-orang yang sabar ini adalah sabar. Kalau kita mengatakan orang yang sabar, orang sabar itu nanti juga sama itu. Kalau disebutkan di sini pahala, orang yang sabar itu pahalanya nggak terhitung.
orang puasa. Kita tahu tak pahalanya orang berpuasa? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang sering disebutkan dalam hadisnya dihapuskan semuanya dosanya. Makanya asyamuli wa ana azibi. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Balasan orang yang puasa itu kan sama dengan orang yang sabar. Orang yang sabar itu balasannya apa? Tergantung Allah, nggak tahu kita juga balasannya. Karena nggak terhitung saking banyaknya pahala orang yang sabar. Maka di dalam surat Az-Zumar ada ayat yang ke-10 di pojok. Ini pahala yang sabar. Luar biasa orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang sabar itu bighairi hisab. Bighairi tidak terhitung. Bighairi hisab, tidak ada hisabnya, tidak terhitung. Saking banyaknya. Semakin kita sabar, semakin banyak pula pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita disuruhnya menjadi orang yang sabar. Bahkan kalau bisa kita sabar seperti sabarnya para ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian seperti sabarnya para ulul azmi di antara para rasul. Ada para rasul banyak, tapi ada rasul itu yang memiliki kesabaran. Ulul azmi yang benar-benar tangguh keimanannya. Siapa ulul azmi? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Sering kan kita singkat minim Musa, Isa, Nuh, Muhammad, Ibrahim. Minim atau mimin sama. Ulul azmi disuruh kita sabar seperti sabarnya di antara para rasul, yaitu yang memiliki gelar ulul azmi. Alladzina sabaru, orang-orang yang bersabar, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka yatawakkalun, mereka bertawakal. Sabar dan senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berhijrah, kita suka berhijrah, senang berhijrah, tinggalkan sesuatu yang buruk-buruk kita tinggalkan, yang buruk tinggalkan, yang kurang ada manfaatnya, yang nggak ada manfaat kita tinggalkan. Hijrah, pindah menjadi yang baik, menjadi yang lebih baik. Karena kita ingin menjadi apa? Menjadi orang-orang yang beruntung. Maka orang yang berhijrah dijanjikan oleh Allah di dunianya hasanah, di akhiratnya akan memperoleh pahala yang besar. Inilah orang yang berhijrah. Maka dari itu kita semua menginginkan agar kita semuanya bisa senantiasa menjadi orang-orang yang ahsan, yang terbaik. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi hamba Allah yang terbaik, dan kita juga menjadi orang yang baik juga. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena kalau tidak, diteruskan ayatnya, summa radadnahu asfala safilin. Sudah hebat kita diciptakan oleh Allah menjadi ahsan, orang yang terbaik. Tapi kalau kita itu tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya, akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa radadnahu asfal di bawah, asfala safilin, itu menjadi orang yang paling bawah. Dan kita tidak, yaitu mengikuti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik dan kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi tetap yaitu orang yang terbaik di dunia hasanah wa fil akhirati
berarti juga hasanah, baik di dunia, baik juga di akhirat. Inilah mudah-mudahan jika kita bersama-sama senang, suka, mau berhijrah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang beruntung. Karena disebutkan dalam Rasulullah hadisnya, maka yang khairan min amsin fahuwa rabbul. Siapa yang setiap hari tambah baik, tambah baik, tambah baik, maka fahuwa rabbul, dialah orang yang beruntung. Maka insya Allah kalau kita senantiasa meninggalkan yang buruk-buruk, kita sudah tinggalkan, itu insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian mudah-mudahan satu ayat dari surat An-Nahl ayat yang ke-41 tadi kita dapat mengambil hikmah dan kita akan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.